saya melihat bahwa coaching ini bisa jadi salah satu tools yang relevan untuk kita bicara continuous improvement. Karena proses coaching itu memprovokasi pemikiran, kemudian mengajak bagaimana kita memikirkan langkah ke depan dari tantangan-tantangan yang dihadapi. Pengelolaan karir seperti apa yang menurut Pak Bambang itu lebih baik dan punya impact, terutama terhadap sendiri maupun terhadap perusahaan. Seringkali kita bicara be yourself gitu ya, menjadi diri sendiri. Nah, akan lebih baik lagi bahwa benar-benar kita mengenal diri sendiri gitu ya, menjadi diri saya, tetapi saya benar-benar mengenal diri saya, sehingga kedepannya saya selalu mengupayakan menjadi diri sendiri yang lebih baik. Nah, itu yang mungkin menjadi tagline saya, be a better you, bahwa ketika kita menjadi diri sendiri yang lebih baik, maka harapan untuk menjadi produktif maksimal dari diri kita itu bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Naker dan Sobat Genika. Sore ini kita akan ngobrol tentang produktivitas dan karir. Di hadapan kita ini sudah ada coach yang luar biasa yang akan nanti kita ngobrol-ngobrol banyak tentang produktivitas seputar karir. Dan coach Bambang ini udah malang melintang dari mana-mana sehingga dan punya tagline satu, be a better you ya. Nah, yang tepatnya seperti itu. Nanti kita akan mengenal lebih dalam. Nah, langsung saja kita mulai untuk sore ini, Pak Bambang. Boleh ceritain Pak Bambang, dari mulai karir sampai saat ini, itu seperti apa perjalanan karirnya, dan apa yang menurut Pak Bambang konsisten Pak Bambang lakuin sehingga bisa sukses terus dalam berkarir atau memberi impact baik bagi perusahaan maupun diri sendiri. Ya, terima kasih Pak Hatta untuk waktu dan kesempatannya untuk berbagi apa yang selama ini saya lakukan dan juga menjadi bagian dari perjalanan karir saya. Sedikit saya mundur ke belakang, latar belakang saya kalau secara akademis itu teknik dan manajemen industri, Pak. Jadi saya mulai dari latar belakang sebagai engineers gitu ya. Dan 2 tahun pertama saya ada di kota Surabaya, sama dengan tempat di mana saya menempuh pendidikan. Dan salah satu hal yang saya pelajari selama bangku kuliah ada istilah yang mengatakan bahwa tidak ada sistem yang terbaik, tetapi selalu ada sistem yang lebih baik. Nah, dari situ saya juga menerapkan dalam diri saya gitu ya. Dan saya memulai karir waktu itu simple Pak, karena dekat rumah. Dan ketika saya melamar diterima. Nah, itu aja Pak. Jadi simple gitu ya. Dan waktu itu saya nggak ngeliat gaji, tapi saya ngeliat opportunity aja gitu ya. Jadi saya ngeliat ada opportunity sehingga kemudian saya bergabung di perusahaan tersebut. Nah, di sana saya baru mulai masuk ke area di mana project itu membutuhkan pembelajaran gitu ya, membutuhkan pembelajaran tentang standarisasi, kemudian juga tentang hal-hal yang terkait sebuah proses di mana kita yang ada dalam shop floor itu bisa belajar sesuatu yang simple, misalnya 5R gitu ya, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, dan itu diterapkan dalam pekerjaan juga. Nah, dari sana saya masih masuk ke lantai produksi gitu ya, tetapi kita nah itu waktu pertama kali saya masuk Jakarta Pak, tapi sebenarnya Jakarta Coret, Tangerang. Nah, di sana memproduksi sepatu untuk brand internasional, dan di sana kami diminta untuk mengikuti prinsip-prinsip yang sudah mereka tetapkan, dan dari situ saya juga belajar bahwa ada mulai dari lean manufacturing system dan beberapa proses-proses yang ada di dalamnya. Nah, di situ mulai makin bergema itu istilah continuous improvement, di mana selalu ada cara kerja yang lebih baik, selalu ada proses kerja yang lebih baik. Nah, dalam perjalanannya
hal-hal itu juga membentuk saya dalam berkarir. Di situ saya masuk ke dalam spektrum learning, bagian dari human capital, dan makin dalam lagi di perusahaan berikutnya, tidak hanya di lantai pabrik, tidak hanya di shop floor, tapi sudah mulai masuk ke distribusi, penjualan, supply chain, dan juga marketing dan sebagainya. Dan di beberapa perusahaan saya juga punya kesempatan untuk membangun yang disebut dengan, mungkin sekarang sebutannya sudah macam-macam Pak ya, tapi dulu disebut manajemen trainee. Oh, manajemen Gitu. training. Jadi bagaimana menyiapkan generasi-generasi berikutnya, termasuk saya juga waktu itu mengikuti beberapa perjalanan pembentukan manajemen trainee ini. Jadi itu tantangannya, dan kalau dilihat dari sisi industrinya juga cukup beragam. Saya pernah di perusahaan lokal conglomerations, kemudian multinational family company juga. Jadi salah satu perusahaan itu yaitu Boehringer Ingelheim, itu seperti gudang garam atau jarum gitu ya. Jadi Boehringer itu adalah family name-nya, Ingelheim itu adalah nama kota asal dari perusahaan tersebut. Jadi multinational tapi family company. Dan baru masuk ke beberapa multinational company, dan juga industrinya bervariasi, mulai dari manufacturing, kemudian plantations, juga farmasi, dan marketplace platform, dan termasuk juga perkebunan yang berbasis komoditas gitu ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang dari pengalaman saya mulai dari learning, kemudian masuk kepada rekrutmen, karena waktu itu juga kemudian terlibat dalam rekrutmen untuk manajemen trainee tersebut, dan masuk ke OD, dan akhirnya ke seluruh spektrum dari human capital. Sekarang Pak Bambang itu sebagai professional coach. Betul, dan kemudian saya juga menambah tools ya. Jadi selain di learning, nah ketika saya belajar learning, kemudian saya pikir, mungkin saya juga perlu menambah latar belakang akademis saya, atau saya bisa menggali aspek learning ini dari sisi akademis. Nah, kemudian saya ngambil S2, Pak. Saya ngambil S2 di bidang pendidikan, jadi magister pendidikan. Nah, dari sana kemudian saya melihat bahwa ternyata juga saya juga mengenal coaching pada saat itu gitu ya. Dan saya melihat bahwa coaching ini bisa jadi salah satu tools yang relevan untuk kita bicara continuous improvement. Karena di situ proses coaching itu memprovokasi pemikiran, kemudian mengajak bagaimana kita memikirkan langkah ke depan dari tantangan-tantangan yang dihadapi. Oke, cukup menarik. Nah, tadi kan ini kita masuk ke pengolahan karir ya. Pak Bambang kan sudah sukses membuat karir nih di berbagai perusahaan multinasional maupun lokal, baik family business maupun nasional. Bagaimana praktek pengolahan karir, seperti apa yang menurut Pak Bambang itu lebih baik dan punya impact terutama terhadap sendiri maupun terhadap perusahaan? Iya, jadi kalau saya lihat dari sisi pengelolaan manajemen karir gitu ya, itu akan sangat tergantung dengan maturity atau kematangan dari organisasi tersebut, termasuk bisnisnya. Tentu saja kalau di awal-awal perusahaan masih dalam tahap survival gitu ya, bagaimana mencapai target bisnis dan sebagainya. Dan biasanya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusianya itu lebih kepada target bisnis saat ini, gitu ya. Sehingga yang dipikirkan adalah bagaimana mengisi orang-orang yang tepat di posisi yang tepat di saat yang tepat dengan melakukan proses rekrutmen, gitu ya. Dan perusahaan biasanya akan perform, kemudian masuk kepada target yang diharapkan, dan kemudian berpikir bagaimana mempertahankan, gitu ya. Betul. Nah, pada saat itu biasanya perusahaan mulai berpikir apakah ada produk diversifikasi, atau apakah ada produk innovation, atau apakah produk yang kita buat ini supaya bisa masuk kepada segmen market yang lebih luas lagi, sehingga harus ada biasanya kita sebut operational excellence gitu ya, sehingga bisa membuat lebih murah, lebih cepat. Nah, di saat itu maka perusahaan sudah mulai melakukan upaya untuk sustainable. Manajemen karir juga melihat aspek tersebut. Jadi tidak hanya
bicara di ujungnya succession planning Yeah. atau ketersediaan talent dalam organisasi, tapi bagaimana mulai mempersiapkan talent tersebut. Sehingga kalau kita bicara dari sudut pandang learning, itu nggak melulu bicara tentang posisi saat ini, tapi posisi kedepannya kira-kira ada nggak ya yang bisa mulai menggantikan. Nah, di situ kemudian muncul pilihan bagi perusahaan. Saya mau beli, atau saya mau develop, atau saya mau pinjem aja. Nah, biasanya kalau pinjem itu kan pakai konsultan, atau kemudian kita yang pensiun kita extend dulu untuk supaya bisa memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Nah, tapi ada juga perusahaan yang berpikirkan secara sustainable, kita perlu build from within gitu ya. Sehingga kalau kita bicara indikatornya adalah ketika kita bicara sisi karir atau succession, promote from within itu persentasenya lebih banyak untuk mengisi posisi di atas daripada pro hire. Nah, di sana saya melihat bahwa perusahaan perlu mulai mengembangkan konsep antara kesiapan dan kesempatan. Nah, kesiapan ini adalah sebuah kolaborasi yang dilakukan antara karyawan dan perusahaan. Di mana kalau kita bicara kesiapan itu ada dua hal. Satunya adalah kesiapan secara kemampuan, yang biasanya kita bicara kompetensi. Satunya adalah kesiapan secara kemauan atau motivasi. Jadi kita bicara ada kesiapan dan kesempatan. Dan di dalam kesiapan itu ada kemampuan dan ada kemauan. Nah, itu yang biasanya juga menjadi faktor kritikal ketika kita bicara bahwa seringkali kesiapan itu ada, tapi kesempatan itu belum ada. Nah, bagaimana kemudian kita membuat jenjang karir itu tidak harus selalu vertikal, tapi mungkin spiral, gitu ya, sehingga itu bisa memberikan kesempatan sebesar-besarnya, tetapi sekaligus harus ada kesiapannya, gitu ya. Kalau tidak mau, secara bisnis pasti organisasi memutuskan ya udah kita hire dari luar dulu, atau ya udah kita menggunakan konsultan terlebih dahulu, seperti itu kurang lebih. Jadi rekan hacker dan sobat Genika, banyak hal yang bisa kita petik di sini bahwa pola dalam pengelolaan karir itu sangat tergantung dari bagaimana kesiapan perusahaan, itu salah satunya ya. Nah, dalam hal gini Pak Bambang, karir itu sebetulnya apakah tanggung jawab pribadi atau kita mengharapkan perusahaan yang akan mengelola karir kita? Gimana Pak Bambang? Iya, jadi mungkin saya teruskan apa yang tadi Pak Hatta tanyakan itu dengan kesiapan dan kesempatan. Kesempatan biasanya di luar kontrol oleh karyawan, gitu ya. Karena itu biasanya tergantung perkembangannya. Tapi tentu saja karyawan punya peran bahwa kalau perusahaan itu makin besar atau perusahaan itu makin bertumbuh, maka peluang itu akan ada. Tetapi di satu sisi tentu saja kemauan dan kemampuan karyawan itu yang menjadi penentunya, ya kan? Karena nggak bisa dipaksain. Mungkin sampai beberapa titik dipaksain gitu ya. Tapi ketika kita merasa mengambil itu dengan terpaksa, biasanya kontribusi kita itu tidak maksimal, sehingga tidak menjadi prestasi yang dilihat. Karena mau tidak mau kontribusi dan prestasi itu kan yang menjadi tolok ukur bahwa seseorang itu bisa karirnya naik. Nah, kadangkala kalau kesempatan-kesempatan itu muncul dan tidak diambil karena saya merasa belum bisa, saya merasa belum mampu gitu kan ya. Nah, ini akhirnya berdampak kepada seringkali kalau kita bicara CV-nya dibagusin dong, gitu ya. Nah, bagi saya yang namanya CV dibagusin itu isinya dibagusin, bukan membuatnya dibagusin gitu ya. Karena kalau kita bicara misalnya Pak, yang paling sering kita dengar gitu kan ya, pengalaman kerjanya berapa lama di industri ini gitu ya. Biasanya dijawab 9 tahun, 10 tahun gitu ya. Apa bedanya pengalaman kerja dengan lama bekerja? Ya, mungkin lama bekerjanya 10 tahun, tapi pengalaman kerjanya itu cuma 2 tahun. Karena 8 tahunnya ngulang apa yang dia lakukan di 2 tahun. Sehingga portfolionya tidak kaya. Jadi menurut saya memperkaya portfolio itu adalah tanggung jawab individu. Gitu. Oke, rekan hacker dan sobat Genika, kalau kita lihat di sini, tanggung jawab karir itu bagi individu itu memperkaya portfolio, ya, memperkaya prestasi, terus melakukan improvement yang tadi ya.
untuk menjadi yang terbaik. Di saat yang lain, perusahaan atau tempat institusi kita berada itu ada kesempatan-kesempatan yang tercipta. Mempersiapkan wadah-wadahnya. Mempersiapkan Betul. wadah-wadahnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini Pak Bambang, kalau perusahaan-perusahaan besar kan sudah sangat tersistematis ya untuk pengelolaan karir, apalagi dengan sistem. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang kira-kira yang menengah atau yang masa-masa persiapan atau baru mulai, kira-kira gimana kita mau mulai untuk supaya ini juga bisa dipraktekkan di dalam perusahaan-perusahaan menengah seperti itu? Iya, jadi menurut saya kita punya banyak sekali kesempatan. Walaupun kalau kita lihat mereka-mereka yang punya kesempatan untuk kuliah itu mungkin sekitar 10-15% saja dari total populasi. Jadi sebenarnya di satu titik kita melihat kelangkaan itu ya. Tetapi di satu titik juga ada fakta bahwa mereka yang sudah lulus kuliah merasakan susahnya untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi itu jadi challenge juga gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa sebenarnya bagaimana kontribusi itu sebenarnya juga bisa dilakukan lewat perusahaan-perusahaan kecil, gitu ya. Dan ketika kita ada di perusahaan kecil, sebenarnya peluang untuk tampak itu jauh lebih tinggi dibanding kita di perusahaan yang besar sekali. Kita jadi kelihatan kecil sekali, gitu ya. Dan bagaimana kita harus berkontribusi dan berprestasi itu secara probabilitas akan berbeda kalau kita ada di perusahaan besar, gitu ya. Kedekatan kita dengan pemilik perusahaan itu membuat birokrasi menjadi lebih pendek. Betul. Gitu ya. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat menjadi peluang lebih mudah untuk diterapkan. Walaupun mungkin akan bilang, oh tapi kan gajinya kecil Pak. Tapi kan kita semua juga mulai dari hal yang kecil, gitu ya. Jadi itu menurut saya semua akan punya peluang yang sama, gitu. Nah, rekan Naker, kalau kita lihat di sini semua punya peluang yang sama. Di perusahaan kecil, di perusahaan menengah, karena populasinya sedikit, kesempatan untuk menjadi yang terbaik, membuat perusahaan lebih maju, itu sangat terbuka lebar ya. Karena dan kita bisa berinovasi karena di perusahaan yang birokrasi lebih pendek, sehingga kita bisa menyampaikan ide-idenya lebih mudah, lebih ringkas. Baik Pak Bambang, ini di segmen terakhir ini kita pengen dapat gambaran Pak Bambang dalam penerapan pola karir, sistem karir ini, apa tantangan-tantangan yang dihadapi ya, atau yang perlu diperhatikan oleh perusahaan atau individu? Ini yang jadi tantangan kita bersama, gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi perusahaan, maka tentu saja bagaimana kita bisa mengelola karir itu benar-benar memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang ada. Gitu. Jangan sampai kemudian menjadi sia-sia dan tidak menjadi SDM yang benar-benar menjadi pendorong untuk keberhasilan bisnis. Di satu sisi, individu juga perlu mengingat bahwa karir itu tidak hanya sekedar pemenuhan KPI, tetapi juga ada kontribusi dan juga ada sudut pandang yang perlu dimunculkan, gitu ya. Jadi berani mengungkapkan pendapat, berani untuk berpikir bahwa saya ada cara untuk meningkatkan produktivitas. Karena menurut saya satu kunci yang cukup kuat baik untuk individu atau perusahaan adalah produktivitas. Sejauh mana saya bisa memberikan kontribusi, saya bisa memberikan hasil yang berdampak. Karena after all itu yang juga menjadi salah satu pendorong karir, gitu ya. Jadi itu menjadi hal yang fundamental. Yang kedua menurut saya adalah bagaimana individu-individu ini bisa kompeten dan relevan. Tagline saya Be a Better You itu ingin menunjukkan bahwa ukurannya adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita 1 tahun ke depan itu walaupun saya ada di posisi yang sama, bagaimana saya melakukan beberapa hal secara berbeda. Demikian Pak. Baik Pak Bambang, sebelum kita tutup, barangkali ada untuk rekan Naker dan Sobat Genika ada pesan-pesan atau tips untuk menjadi karir lebih baik. Monggo Pak. Iya, makasih Pak Hatta. Ya, yang pertama seringkali kita bicara be yourself, gitu ya, menjadi diri sendiri. Nah,
akan lebih baik lagi bahwa benar-benar kita mengenal diri sendiri gitu ya. Menjadi diri saya, tetapi saya benar-benar mengenal diri saya. Sehingga ke depannya saya selalu mengupayakan menjadi diri sendiri yang lebih baik. Nah, itu yang mungkin menjadi tagline saya, Be a Better You, bahwa ketika kita menjadi diri sendiri yang lebih baik, maka harapan untuk menjadi produktif maksimal dari diri kita itu bisa tercapai. Baik Pak Bambang, terima kasih banyak. Makasih juga Pak. Luar biasa nih. kesempatannya. Demikian Indonesia Produktif sore ini. Kita sama-sama Pak Bambang. Salam produktivitas. Salam produktivitas.